Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebentar lagi puasa. Sekarang saya akan membaca beberapa sedikit ayat puasa, yaitu melalui Quran online ya. Kita cari aja Quran online seperti ini. Kalau kita di PC, kita pakai di sini banyak Tokopedia, Nobel Quran. Kita pakai yang Kemenak aja supaya terjemahnya lebih mudah dipahami, karena ini kalau Kemenak nanti muncul seperti ini. Kalau Kemenak kan sudah dikumpulkan yang ahli-ahli tafsir di Indonesia untuk menerjemahkan supaya mudah dipahami, sekalipun kita tidak mampu memahaminya secara maksimal. Yang penting kita sudah berusaha, karena yang mudah ya dari Kemenak. Kalau ada yang lain ya silahkan kalian pakai yang lain, tapi sebagai contoh ini ya, karena di sini penerjemahnya kan sudah jelas dikumpulkan yang ahli-ahli yang ada di Indonesia. Jadi padanan bahasanya mungkin lebih mudah dipahami lah menurut saya. Kalau yang lain bukan susah dipahami, kemampuan saya memahami aja yang kurang ya, karena ini sudah bahasa Indonesia. Kita cari yang Al-Baqarah aja ya, yang gampang, surat-surat yang gampang Al-Baqarah. Nanti munculnya seperti ini. Nah, ini Al-Baqarah, kita pilih ayat 185. Cari ayat 184, 185 ya. Nah, di sini ada di bagian bawah. Wow, ini agak lemot, saya cek sinyalnya dulu. Sabar ya. Nah, ini sudah muncul ayat 184 biar mudah. Jadi saya coba membacakan supaya buat saya latihan baca Quran juga. Ya, dan baca terjemahannya di sini. Nah, saya coba membacakan ayat-ayat tentang puasa yang gampang, yaitu ada di surat Al-Baqarah yang lumayan panjang ini ya. Yaitu yang pertama ayat 184 surat Al-Baqarah. Saya bacakan yang ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Artinya yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya. Artinya boleh tidak berpuasa dengan alasan sakit atau musafir dalam perjalanan sebanyak hari yang tidak berpuasa pada hari yang lain. Dan bagi yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini ya salah satu ayat tentang puasa. Saya nggak mencoba mentafsirkan karena saya bukan ahli tafsir. Terjemahannya seperti itu, padanannya yang mudah ke dalam bahasa Indonesia. Masalah Anda setuju tidak setuju dengan terjemahan ini, itu hak Anda. Saya cuma mempraktekkan baca ayatnya sesuai kemampuan saya, walaupun banyak salahnya. Ayat yang kedua yaitu ayat 185 surat Al-Baqarah juga. Saya baca ya dari sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf kalau bacaannya banyak kekeliruannya karena saya tidak hafal. Tapi cuma mencoba mempraktekkan sesuai kemampuan saya. Kita baca di sini terjemahannya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi yang unzilah diturunkan fihil Quran, di dalamnya Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinat, sebagai petunjuk bagi manusia. Huda, petunjuk. Linnas, li untuk nasih manusia. Wa bayyinat minal huda wal furqan, dan penjelasannya mengenai petunjuk itu dan pembeda, wal furqan, perbedaan antara yang benar dan yang batil, atau gampangnya kita antara yang baik dan yang buruk, seperti itu. Faman syahida minkumus syahra falyasum, karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, falyasum, fa di sini maka berpuasalah, kata perintah fi'il amr, falyasumhu. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya. Fa iddatun min ayyamin ukhra, sebanyak hari yang ditinggalkan. Kemudian yuridullahu bikumul yusra, yuridullah, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesusahan bagimu, atau kesukaran, bahasa yang padanannya di sini yang digunakan Kemenak. Kemudian walitukmilul iddata walitukabbirullahu ala ma hadakum la'allakum tashkurun, hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Jumlah bilangan maksudnya kalau kamu tidak berpuasa mungkin ya, saya bukan mencoba mentafsir nih. Perkiraan saya, tafsirnya ada yang ahli, cari yang lebih ahli aja. Jadi kalau kita nggak puasa 3 hari, jadi harus mengganti 3 hari. Kemudian ada teman yang kemarin nanya, bagaimana kalau puasanya ada perbedaan antara dua ormas itu ya, yang besar kan di Indonesia 2 ormas, Muhammadiyah dan NU. Kadang puasanya NU itu kadang cuma 29 katanya. Puasanya Muhammadiyah lengkap 30. Tapi terkadang 29 juga. Saya kurang tahu ya, kalau itu tanyakan pada ahlinya. Tapi kalau pendapat saya, namanya 1 bulan itu nggak mesti harus 30 gitu. Namanya bulan Ramadan tidak harus 30 hari. Kadang 1 bulan ada yang cuma 28 kan gitu. Ya kita ikuti aja lah petunjuk dari, kalau saya sih ngikut Kemenak, mudah-mudah aja. Karena di Kemenak menurut saya itu lebih saya percaya. Kenapa? Karena untuk mengambil keputusan mereka akan mengumpulkan ormas NU, ormas Muhammadiyah yang ahli-ahli di situ dikumpulkan, kemudian dibentuk kesimpulan yang juga disepakati oleh mereka. Jadi seperti itu. Itu sih kalau saya. Kalau Anda terserah. Kalau Anda mikirnya misalnya ormas Kemenak lebih condong ke sini, itu terserah Anda. Kita lanjut aja. Takut ngomongin itu nanti saya serba salah. Saya sih nggak begitu banyak tahu, cuma ngikut-ngikut aja. Yang penting ngikut yang saya percaya. Kalau Anda ngikut yang Anda percaya. Kita lanjut pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 186. Tapi setahu saya ini bukan tentang puasa. Tapi nggak ada salahnya kita baca untuk menambah wawasan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ. Mohon maaf salah.
la'allahum yarshudun. Saya aja banyak salahnya ngaji ya. Apalagi yang tidak pernah ngaji kayak saya. Cuma ngaji pas buat konten aja. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Di sini yang saya kaitkan aja. Ya, ikuti perintahku. Perintah Allah itu di bulan Ramadan tuh ya puasa. Mari kita puasa, berusaha semampu kita. Ayat selanjutnya, nah ini yang tentang puasa ya. Saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum laylatas siyamir rafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Gak kuat nafasnya. Sadaqallahul azim. Nafasnya gak begitu kuat. Tidak seperti kori-kori. Yang penting kita berusaha membaca Al-Quran semampu kita. Oke, kita lanjut pada artinya. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Halal bro, kalau kamu sudah suami istri, halal. Malam hari berhubungan badan atau bercampur. Yang penting sudah malam hari itu sudah nggak puasa. Mereka adalah pakaian bagimu. Hunna libasul lakum. Libas itu baju kalau saya dulu masih diajarkan. Libasun baju. Pakaian bagimu. Lakum. Dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Dan kamu adalah pakaian bagi mereka juga istri-istrimu. Artinya kalian suami istri saling melindungi. Saling menjadi pakaian. Saling menutup aib. Seperti itu dan sebagainya. Bukan saling membuka aib. Kemudian Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri. Tetapi dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Yaitu fajar. Oh ini maksudnya, ya ini terkait jadwal ya, jadwal buka dan jadwal imsak. Kita harus jelas itu. Kapan mulai berpuasa, kapan mulai berbuka itu harus jelas. Di sini kan makanya pemerintah atau ormas-ormas atau golongan tertentu itu mencari ini benang putih dan benang hitam, mencari kejelasan waktu dan jadwal kapan kita puasa, termasuk penentuan hilal, penentuan puasa. Mereka berusaha, kita yang ilmunya sedikit ngikut aja, nggak usah ikut-ikut protes. Puasanya kamu kok kemarin, puasa saya hari ini, puasa kamu kok begini, dan seterusnya. Bingung lah. Tak perlu lihat sisi baiknya aja. Kemudian sempurnakan puasa sampai datang malam bagimu. Ini. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf di dalam masjid. Gak boleh bro kalau kamu beritikaf di masjid bercampur walaupun itu halal bagimu ya.
Istrimu, suamimu, sekalipun halal, jangan kalau di masjid. Tidak boleh. Nah, itu ketentuan Allah, maka jangan kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Jadi seperti itu sih ayat-ayat tentang puasa. Sudah cukup segitu aja. Mudah-mudahan sedikit bacaan pengetahuan ini menambah manfaat bagi Anda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Ada saran, sampaikan di kolom komentar. Ada kritikan juga sampaikan di kolom komentar. Buat saya perbaikan. Ya. Kalau ada usulan, silakan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.